Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farski dengan NIM 10404240037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang refleksi diri. Mengapa refleksi diri penting untuk kita di masa depan? Nah, pada dasarnya manusia itu harus merefleksikan diri. Kenapa? Karena dari situ kita tahu bagaimana kesalahan kita yang selalu kita buat itu berulang-ulang. Nah, apa itu refleksi diri? Refleksi diri adalah proses merenungkan secara sadar dari pengalaman yang kita lalui, bukan untuk menyesal, tetapi untuk memetik pelajaran emas, dan dari situ kita tahu bagaimana kekuatan dan kelemahan kita bisa ada, kan gitu. Bayangkan seperti cermin yang ajaib yang ditunjukkan untuk melihat versi terbaik kita yang akan datang tersebut, kan gitu. Nah, kenapa sih refleksi itu penting? Karena tanpa itu kita selalu melakukan kesalahan yang sama. Contohnya, mahasiswa yang nilainya jeblok karena malasnya belajar, dan dari situ kita harus refleksi diri, buka mata kalian atau saya, kan gitu, untuk bilang, kan gitu, jangan menunda-nunda tugas, karena itu membuat kita nilainya lebih jelek, kan gitu. Nah, di sini saya akan kasih tahu 4 cara refleksi diri yang mudah. Oke, yang pertama adalah tulis di jurnal pada malam hari. Nah, luangkan 10 menit Anda sebelum tidur untuk menulis jurnal. Nah, tulis apa sih, kan gitu? Tulis di situ, di buku jurnal tersebut, hari ini kita habis melakukan apa. Nah, feeling kita nih bagaimana, dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari tersebut, dari hal tersebut atau kegiatan yang kita lalui sebelumnya. Nah, yang kedua adalah ngobrol dengan orang terdekat. Nah, salah satunya kan kita bisa ngobrol dengan orang dekat lah. Contohnya seperti sahabat lah, kita sering banget namanya curhat, apalagi mentor gitu. Mereka lihat, atau sahabat ini atau mentor ini melihat blind spot pada diri kita yang kita lewatkan, dan itu meringankan hati kita untuk merubah suatu kegiatan yang awalnya tersia-sia jadi lebih baik. Nah, gitu. Yang ketiga adalah forum skor diri, atau bahasanya menilai diri sendiri lah, gitu. Rating diri kita ini 1-10, bebas mau bagaimana, terserah kalian, per skill kita. Jadi kita misalkan bisa Excel, ataupun public speaking, ataupun komunikasi, dan sebagai hal itu. Nah, catat itu di jurnal kalian, dan rating setiap minggu, bulan, ataupun tahun. Lihat progresnya, apa yang kurang, kan gitu. Ataupun tracking dari progres tersebut bisa kita lihat setelah kita melihatnya kembali. Oke, yang keempat adalah review instan. Habis kita selesai tugas, tanyakan gitu, bagusnya apa sih ini tugas ini, kan gitu, apa kurangnya, dan apa yang harus diperbaiki. Nah, dari situ kita bisa lihat, kayak gitu, dari 4 tersebut membuat kita efektif dalam diri kita sendiri. Nah, di sini saya akan kasih tahu, kita akan kita kasih contoh aja Rina gitu. Rina itu bertempur di era digital zaman sekarang ini, yang notabene Rina ini adalah mahasiswa baru, dan dia tuh orangnya pemalas, insecure, gara-gara kebanyakan scroll IG tuh, lihat teman-temannya pada sukses, kan gitu. Nah, dari situ Rina tuh sering banget namanya nunda tugas, terus isolasi diri dari teman-temannya, dan tidak ada motivasi hidup, kan gitu. Dengan refleksi ini, Rina bisa tuh nulis di jurnalnya, kan gitu, bahwasannya gue ini orangnya sering nunda, kan gitu, terus gue isolasi diri dan sebagainya itu. Nah, bisa kelihatan tuh apa yang harus dirubah dari Rina itu. Nah, dari 15 menit itu mencatat dan membuat planning untuk implementasi agar kegiatan lebih baik, dari situ Rina bisa upgrade diri lah. Dan kemudian 3 bulan kemudian atau tahun kemudian atau semester kemudian gitu, membuat Rina jadi lebih baik. Nah, ada 4 hambatan yang selalu diwaspadai untuk kita sendiri. Yang pertama adalah denial, yaitu
bukan salahku. Maksudnya apa tuh? Nah, dari contoh kita mahasiswa di mana kita selalu tuh, misalkan kita nggak ngerti kan gitu, bisa jadi kita selalu menyalahkan orang lain dan bukan kita kan gitu. Dari situ pikir atau bertanya pada diri sendiri, apa sih peranku dalam belajar ini, apa sih tugas kita untuk kuliah ini kan gitu. Nah, dari situ kita tahu jawabannya dan kita bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua adalah overthinking. Nah, kita selalu tuh muter-muter negatif sampai berpikir terus kan yang negatif-negatif dan membuat kita depresi. Nah, justru kita harus melakukan 15 menit itu, kayak habis 15 kita berpikir kayak gitu, kita planning kayak gini-gini dan lakukan itu gitu. Nah, yang ketiga adalah semangat yang mati kan gitu. Setelah kita menulis jurnal selama 2 minggu kan gitu dan membuat kita kehilangan semangat. Nah, sebelum kalian menulis itu, kalian harus kasihlah 5 menit itu untuk semangat menulis jurnal tersebut. Nah, yang keempat adalah tahu tapi malas kan gitu. Nah, kita selalu menunda-nunda tuh refleksi diri kita. Jadi kita selalu menunda itu dan lama-lama bikin kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, dari situ kesimpulannya adalah refleksi adalah bukan sebuah teori lah, tapi ini bisa menjadi senjata rahasia buat kita di masa depan yang cemerlang, dan itu membuat kita menjadi hidup yang lebih baik dan bikin kita sukses di masa depan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.